Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Pak Heri di mata pelajaran PPKN akan memberikan materi di bab 4 khususnya untuk anak-anak kelas 7 berkenaan dengan norma ya. Bapak yakin anak-anak sudah pernah nih mendengar mengenai norma ya, tapi semuanya sudah pada tahu nggak sih apa sebenarnya arti dari norma? Nah, di bab kali ini kita akan membahas dan mengupas secara tuntas materi mengenai norma, baik itu pengertiannya, kemudian macam-macam norma, kemudian juga ada contoh-contohnya, dan yang terakhir adalah sanksinya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama nih mengenai pengertian dari norma ya. Jadi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga, masyarakat yang digunakan sebagai panduan, kemudian tatanan dan pengendali tingkah laku. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang, setiap manusia pasti memiliki perbedaan kepentingan. Nah, untuk melindungi perbedaan kepentingan tersebut dan juga menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan, diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang akhirnya dinamakan dengan norma. Dan sederhananya nih, norma adalah aturan-aturan yang tujuannya adalah mengatur kehidupan masyarakat ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu nih pengertian dari norma. Dan sekarang kita akan lanjut nih membahas mengenai jenis-jenis norma. Jadi anak-anak, norma itu tidak hanya ada satu loh, tapi ada 4, yakni adalah norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, juga ada norma agama, serta norma hukum. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas ya masing-masing norma tersebut. Yang pertama adalah norma kesusilaan, yaitu norma atau peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya nih, untuk tidak mengambil barang milik orang lain, contohnya dompet dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tidak menyontek pada saat ulangan gitu bagi para siswa-siswi ya. Jadi norma kesusilaan ini adalah norma yang istilahnya datang dari hati nurani kalian. Jadi kalau misalnya kalian melakukan atau melanggar norma tersebut, sanksinya adalah dari diri kalian sendiri, yaitu perasaan tidak enak ataupun perasaan bersalah. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesopanan. Yang mana norma kesopanan ini adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya nih, adalah berkata sopan kepada orang tua, atau contoh yang lainnya adalah menggunakan tangan kanan saat mengambil sesuatu, menunjuk, dan lain-lain. Yang apabila kita tidak istilahnya menepati atau mengaplikasikan norma ini dengan baik, maka sanksi yang akan kita dapatkan adalah sanksi berupa dikucilkan dari masyarakat karena bisa dianggap sebagai orang yang tidak punya sopan santun. Tidak ingin seperti itu kan? Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang berasal dari wahyu Tuhan atau norma yang merupakan asalnya dari kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Contohnya adalah menaati aturan-aturan yang tertuang dalam kitab suci agama masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah menjauhi larangan-larangan dari masing-masing agama. Yang mana kalau kita melanggar nih norma agama, sanksi yang diberikan itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan itu sendiri ya. Dan yang terakhir nih, norma yang keempat adalah mengenai norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang paling jelas sekali kelihatan anak-anak. Karena norma hukum berasal dari instansi-instansi resmi seperti itu. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan, kemudian juga ada undang-undang dasar juga termasuk peraturan. Yang mana salah satu contoh lainnya adalah kita harus punya SIM nih kalau misalnya kita berkendara, ataupun kita harus memakai helm apabila kita ingin berkendara juga. Yang mana kalau kita tidak menaati aturan atau norma hukum ini, maka sanksi yang akan diberikan adalah sanksi hukum juga, baik itu penjara, denda, kurungan, dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi dia materi kita
Di bab keempat ini berkenaan dengan norma, kita sudah mengupas tuntas nih berkenaan dengan pengertian, jenis-jenis, kemudian ada juga contoh dan juga sanksinya. Sekarang karena kalian sudah mengetahui norma itu bagaimana, kalian harus bisa menjadi pelopor bagi generasi muda sebagai anak-anak yang menerapkan norma dengan baik. Kalau tidak nih Bapak marah loh. Oke, jadi sekian pada materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, di materi PPKN bersama Pak Heri ya. Dadah!